Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kasma F. Amin SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Yang saya hormati Saudari Nur Fadila Basri selaku ketua tingkat, Muhammad Farhan selaku wakil ketua tingkat, dan Salsabila Zahwa selaku sekretaris. Serta yang saya banggakan teman-teman kelas sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Juga salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mempersiapkan waktu, pada hari ini saya akan memaparkan materi dengan judul Sejarah dan Fungsi Bahasa Indonesia. Untuk materi pertama yaitu asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Penggunaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti bahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Adapun peresmian bahasa Indonesia secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia bisa diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Meskipun demikian, hanya sebagian dari penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebangsaan, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia tentulah harus serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan lima yang sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, yaitu sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara dan kegiatan kenegaraan lainnya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia, memiliki fungsi vital di dunia ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar
daerah, dan antar suku, melainkan juga sebagai alat di dalam masyarakat yang sama latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Indonesia adalah satu-satunya alat dimungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-cirinya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah lainnya. Itu saja materi yang dapat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.